Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham ERA dan AC Hardware ya, yang beberapa waktu ini sudah mulai rebound dan naiknya cukup tinggi ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat saham ERA ini kan memang dalam 1 tahun turun cukup dalam ya. Ini ya, dari 560 harga tertinggi kemudian ke 328 ya. Jadi kalau teman-teman pegang saham ERA di harga 500-an ya ketir-ketir ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman menerapkan investasi jangka panjang, jadi setiap harga sahamnya turun kemudian teman-teman masuk lagi atau istilahnya every down, nah ini teman-teman sudah bisa memulai panen ya teman-teman. Apalagi kalau masuk di harga 328 ini ya. Kalau masuk di harga 328 sekarang sudah 474 ya. 474 dikurangi 328. Wih. Sudah 44% ya. Cuman dari berapa bulan ini ya? Dari bulan sekitar 4 bulanan mungkin ya. Oh, 4 bulan. 44% kan mantap nih. Nah, kalau kita lihat 3 tahun, nah ini teman-teman. ERA itu sempat naik cukup tinggi itu di bulan Juli tahun 2021 ya. Sempat menyentuh 720. Nah, kalau 5 tahun ya masih fluktuatif, terendah di harga 168. Bayangkan nih. Kalau teman-teman masuk di 168 aja nih di tahun 2020, ini udah berkali-kali lipat ya. 474 dibagi 100 168, 2,8 kali lipat ya, hampir 3 kali lipat. Apalagi kalau jualnya di 720. Wih. Ya. Jadi memang saham ERA ini memang saham yang mungkin cukup fluktuatif ya teman-teman. Dalam jangka beberapa tahun, tetapi dia berpotensi untuk rebound ya. Karena mungkin secara kinerja juga ERA itu kadang naik kadang turun gitu ya. Jadi kalau sekarang ini sudah mulai rebound ini ya, 6 bulan ini sudah mulai rebound. Kemarin sempat menyentuh harga tertinggi berapa itu, 476. Nah, ini dalam 1 minggu ini naik. Nah, ini kalau teman-teman fokus di jumlah lot, maka semakin besar jumlah lotnya, berarti apalagi kalau belinya di harga-harga bawah, maka rata-rata harganya juga turun teman-teman. Jadi mungkin secara capital gain juga sudah cuan ini ya di ERA ini ya. Kita cek ya, PBV-nya 1,1 per 11. Ini sayang nih laporan triwulan keempatnya belum muncul nih ERA. Cash flow-nya masih minus ya. Ini mungkin untuk investasi ya. Ini ERA kan buka banyak toko nih. Dividen yield-nya ada 4%, lumayan ya. Biasanya di bulan Juli ya. Di bulan Juli tahun kemarin itu 19. Tahun ini kemungkinan bisa turun ya, karena IPS-nya juga turun ya. Tapi kan harga sahamnya juga turun. Kalau IPS-nya 41, coba berapa nih? Kali DPR-nya berapa? 30%. Sekitar 12 dibagi 474, 2,5% aja ya. Dividennya 2,5%. Tapi kita tunggu nih laporan triwulan keempat nih. Kalau triwulan keempat nih bagus,
Ini bisa melejit gitu ya, di 20 aja. Sudah 529, 24,9, 51 ya, udah lumayan. Kalau kita bandingkan dengan AC Hardware. AC Hardware ini IPS-nya 38 ya, di bawah ERA ya IPS-nya. Tapi dividennya lumayan nih 31 ya di bulan Juli. 38 coba ini dividennya berapa nih? 38 kali 79%. 30 ya. Dibagi harganya sekarang berapa? 840. 3,5 lebih tinggi ya ini di bulan Juli. Dividen yieldnya 3,7 di bulan Juli. Kita cek harga sahamnya. Satu minggu ini naik. Wih, sempat di 760 ini. Ini kalau teman-teman borong di 760 ya lumayan nih. Cuman ya memang kita nggak tahu ya satu saham itu naik mau dibawa turun langsung apa langsung naik ya. Cuman kita pakai prinsip gini aja, kalau saham yang bagus ketika saham itu turun ya kita mulai cicil beli saja gitu kan. Kemudian dilihat secara teknikal juga, kalau teknikalnya bagus biasanya lebih cepat mantul gitu kan. Tapi kalau teknikalnya nggak bagus ya masih lanjut turun. Nah ini asas lumayan ini, sempat naik di 855, sekarang sudah ke 840 ya. Mungkin ini nanti akan koreksi dulu ini Ases Hardware nih. PBV-nya lebih besar ya dibandingkan ERA 2,4, TER-nya juga lebih besar 2 kali lipat. Kalau 6 bulanan sudah naik ya, ini tertinggi 875 ya. Ini kalau AC Hardware ini bisa menyentuh di atas 875 ini mungkin bisa lanjut naik teman-teman. Nah ini 3 tahun AC Hardware ini sempat di 1850. Nah, apakah dia akan bisa mantul ke sana? Jadi kita lihat ya. Kalau secara IPS kita tunggu nih laporan triwulan keempat nih. Kalau triwulan keempat ini bagus, si Hardware ini bisa sahamnya bisa naik ya. Coba kita cek teknikalnya. ERA. Saya punya ERA itu kemarin sempat minus sampai harga minus 30%, teman-teman. Saya biarkan saja, sekarang tinggal minus 5%-an ya, atau 4, sekian persen ya. Nah ini ERA memang sudah mulai di puncak ya, kemungkinan akan jadi koreksi atau sideways beberapa saat. Nah, saat koreksi teman-teman mungkin bisa manfaatkan untuk breakdown ya. Kita cek secara MACD. MACD masih bagus, masih cukup nanjak. Silatornya juga bagus. Stokastik ini mungkin yang sudah jenuh nih. Ya, stokastik sudah cenderung koreksi. Teknikalnya udah tembus MA5 ya. AC Hardware coba cek. AC Hardware ya tembus MA5 juga. Stokastik malah buy, ini bagus nih AC Hardware. Coba cek. Nah, ini sepertinya masih bisa menguat lagi beberapa titik ini sampai 865 atau 870 sebelum nanti koreksi ya. Tapi kalau teman-teman mau nunggu koreksi ya nggak apa-apa ya, ditunggu koreksi aja dulu sebelum masuk. Wih, tapi secara Bollinger sudah masih bisa lanjut naik nih teman-teman. Stokastiknya coba. Ini MACD ini pasti bagus nih. Stokastiknya coba. Nah, ini masih ada potensi naik.
MACD juga bagus ya teman-teman. MACD bagus nih. Tapi kalau mau aman tunggu dulu di support kuatnya ya teman-teman. Ini masih ada potensi naik sekitar 865 sampai 870 ya. Jadi kalau mau agak safety ya mungkin tunggu koreksi di sekitar 800-an itu bagus. Dan ini juga ada dividennya, jadi kita pegang suatu saham yang fundamentalnya bagus dan dividennya juga lumayan lah. Ini sudah cukup untuk kita membuat hati kita tenang gitu kan, daripada saham yang rugi terus kemudian dividen nggak ada, harga sahamnya fluktuatif gitu, kita malah nggak tenang. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.